Dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Masih sepi banget nih. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Manufaktur Excellent ingin mempresentasikan salah satu program kita yaitu My Idea dan SGD. Langsung saja mungkin kepada presenter saya persilahkan. Terima kasih Mas Rizal. Bunga ya. Sudah terlihat kan untuk share screen-nya. Oke, saya mulai saja. Ini ada pada pagi dan siang hari ini. Pada pagi menjelang siang hari ini kita akan melakukan program sebenarnya wadah ya. Dalam program besar namanya YSP itu, Employee Suggestion Program. Jadi ini anak kalian kita mulai di 5 ya, kemudian akan kita lanjutkan ke SGD. Pertama untuk My Idea, mungkin boleh di next slide. Untuk outline yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini ada 4. Pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu deskripsi dari program ditentukan dengan tujuan dari program Idea dan bagaimana teknis pelaksananya, dan terakhir akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Ini sebetulnya kita fleksibel aja, sifatnya diskusi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua ada pertanyaan, bisa langsung ketik saja di kolom chat, atau mungkin kalau mau bertanya langsung bisa antri via fitur LinkedIn Bapak Ibu yang mendengarkan semua. Untuk yang pertama ini, untuk deskripsinya, apa sih My Idea itu? My Idea itu sebetulnya sebuah program perusahaan untuk mengumpulkan gagasan-gagasan inovatif dari seluruh karyawan, serta mewujudkannya dalam bentuk aksi nyata. Nah, di sini ada gambar di sebelahnya nih, di sebelah kanan ada program budaya kerja. Dari yang awalnya hanya komplain, atau keluhan-keluhan yang mungkin tidak bisa tersampaikan, atau kita bingung nih, gimana caranya kita menyampaikan, kita punya ide bagus, kalau ide ini terwujud, kita bisa meningkatkan kinerja kita, rasa aman dan nyaman ketika kita berada di unit kerja. Nah, komplain-komplain yang kita tidak tahu bagaimana cara menyalurkannya, ini bisa kita sampaikan lewat program My Idea. Nah, di sini juga ada perubahan. Awalnya kita hanya berupa keluhan saja atau komplain saja. Kemudian kan kita ubah menjadi gimana caranya kita mewujudkan keluhan-keluhan tersebut. Gimana caranya supaya keluhan itu bukan hanya berada dalam konotasi yang negatif. Bisa kita ubah sebagai sarana perbaikan kita ke depannya. Jadi kita ada proses berpikir juga di sini. Ketika kita sudah menyusun dan sudah berpikir bagaimana cara mengubahnya, nanti kita akan berlanjut ke tahap selanjutnya untuk mengubahnya dalam bentuk aksi yang nyata, diimplementasikan dalam bentuk yang real, seperti itu. Nah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari My Idea ini adalah menjadi wadah untuk seluruh karyawan dalam menuangkan ide. Gunanya untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pekerjaan dan sasaran kinerja pada setiap unit kerja. Nah, untuk My Idea ini, target pesertanya seluruh karyawan PT Haldin Pacific Semesta tanpa terkecuali. Nah, di program My Idea ini sebetulnya kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mau mengakses website CMS ya, sudah ada di dashboardnya, sudah ada fitur My Idea, itu bisa langsung dikirimkan di sini, itu bisa diklik yang tombol yang nyala-nyala warna biru atau ungu. Nah, mungkin tapi untuk beberapa teman-teman nih yang di level helper atau mungkin teman-teman yang bingung
bagaimana untuk mengirimkannya via CMS karena itu kan via website dan harus mempunyai akun, bisa menggunakan form ya. Kita menyediakan form yang nanti soft copy-nya bisa kami kirimkan via email menyusul setelah sosialisasi ini selesai. Nanti sudah bisa diakses di CMS juga software-nya. Jadi mungkin nanti untuk beberapa yang terkendala untuk mengakses CMS dan tidak bisa langsung menginput secara digital, bisa menghubungi atasannya atau rekan kerjanya yang punya akses untuk bisa langsung menginput atau bisa mendownload software-nya. Nanti dituliskan saja sesuai dengan kebutuhan dari form itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke teknis pelaksanaannya. Bagaimana sih teknis pelaksanaan dari program My Idea? Jadi sistemnya ini untuk My Idea kita bukanya tetap setiap hari, setiap waktu tetap bisa mengisi tanpa ada batasan. Namun untuk periode penilaian kami membuka per batch. Jadi batch itu per bulan. Jadi misal bulan ini bulan Agustus, berarti ini akan masuk ke batch Agustus, kemudian saja batch September, Oktober, November, Desember. Namun untuk yang batch pertama ini kita udah curi start ya dari 16 Agustus kemarin. Jadi akan ada periode penilaiannya selama 6 minggu untuk batch yang ini. Tapi untuk batch selanjutnya akan dibuka setiap tanggal 1. Nah, setelah dibuka batch setiap bulan ini, user ini memang sebenarnya free untuk menginput ID-nya kapanpun ke dalam CMS. Namun seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, penilaiannya akan masuk ke masing-masing batch bulannya. Nanti setelah user mensubmit idenya, ini akan ada penilaian oleh TA atau Technical Advisor. Penilaiannya ini tidak serta langsung di akhir periode batch. Jadi ini akan dilakukan penilaian cicil step by step, tidak secara berkala, tidak secara menumpuk. Jadi jangan khawatir kalau misalkan akan ada keterlambatan untuk pengumuman di akhir nanti. Nah, untuk penilaian ini nanti ide yang masuk ke dalam CMS ini akan memasuki 4 tahap dari penyaringan ide. Dan di mana untuk tahap penyaringan ide ini seperti approval jatuhnya. Untuk tahap pertama akan di-approve oleh Pak Bagus Hadiantoko selaku Kepala Departemen dari ME atau Manufacturing Excellence yang memfasilitasi program ini. Kemudian akan dilanjutkan ke COO atau Chief Operating Officer. Ini di sini ada Pak Evan atau Pak Balin. Kemudian akan dilanjutkan ke Pak Beni selaku GM dari HCCA dan terakhir approvalnya by Bu Leni selaku CFO-nya. Nah, di sini nanti untuk setiap ide yang masuk ke dalam CMS ini akan memperoleh 5 poin untuk semua jenis ide tanpa terkecuali. Seperti itu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Nah, 5 poin ide ini nanti sifatnya bisa diakumulasikan. Nanti akan ada penjelasan lebih detailnya terkait penukaran hadiahnya. Kita lanjutkan dulu, setelah periode penilaian nanti akan ada penutupan batch, di mana batch ini akan ditutup di setiap akhir bulan. Berarti kalau bulan ini selesai di tanggal 31, berarti ditutup tanggal 31. Kalau selesai tanggal 30, ditutup tanggal 30. Kalau selesai tanggal 28, ditutup tanggal 28, menyesuaikan dengan akhir bulan. Kemudian selanjutnya setelah batch ini ditutup, akan ada pengumuman untuk ide-ide terbaik. Ide terbaik ini adalah ide-ide yang nanti user yang mau inputnya akan mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Ini voucher belanja ya. Jadi nanti bisa ditukar saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ide yang masuk ini bukan hanya sebagai database, melainkan akan kita wujudkan dalam bentuk nyata. Jadi nanti setelah ide-ide terbaik ini terpilih, akan ada konfirmasi lebih lanjut dari perwakilan Departemen ME terkait realisasi idenya. Apakah akan melakukan sendiri dan membentuk tim berdasarkan rekomendasi pribadi atau nanti akan dibantu oleh teman-teman lain dari departemen lain yang memiliki kemampuan dan kapabilitas yang sesuai dengan proyek yang akan berjalan. Seperti itu. Di sini kemudian ada panduan untuk mensubmit idenya, ini dibantu oleh tim IT kemarin. Mungkin teman-teman yang lagi megang handphone ini bisa di scan atau mungkin bisa di screenshot dulu. Ini user manual book supaya kita bisa menginputnya di CMS. Di next akan saya jelaskan lagi di versi videonya.
Nah, di sini kalau tampilan CMS, kita buka CMS pertama kali itu akan ada dashboardnya, dan di dashboardnya ini nanti yang tadi yang ada tombol biru. Susah ya, lanjut saja. Nanti kalau misalkan sudah klik ke kirimkan di sini, akan pindah ke page My ID seperti ini. Kemudian nanti dilihat saja board yang aktif. Ini contohnya kayak di bulan Agustus. Ini periodenya yang 16 hingga 31 ini tanggal ya, Bapak Ibu dan anak-anak semua. Jadi ini di tanggal ini untuk page yang aktif berada pada rentang tanggal 16 Agustus sampai 31 Agustus. Nah, yang di bawahnya adalah jumlah ide dan sebelahnya adalah 9 user atau 9 akun yang mendaftarkan idenya ke dalam My Idea. Nanti kalau ingin mendaftarkan, bisa langsung aja klik di My Idea-nya, kemudian pindah ke page ini. Setelah itu nanti lihat di kanan bawah, itu ada tombol New Idea. Nah, setelah itu bisa diklik lagi, nanti akan ada kolom-kolom baru yang muncul. Ini bisa diisi saja sesuai dengan kebutuhan. Nomor handphone ini pastikan yang terhubung dengan WhatsApp, karena kita akan menghubungi via WhatsApp untuk yang entah itu voucher terbaik atau untuk konfirmasi lebih lanjut tentang realisasi idenya. Kemudian bisa dipilih kategori idenya. Di sini kita mengklasifikasikannya berdasarkan 5M ya. Ada man atau dari segi manusianya, material atau dari segi bahan-bahan yang digunakan di Haldin untuk memproses produknya, atau metode memproses atau metode yang lainnya. Kemudian ada dari mesin atau tools atau mesin apa yang mungkin ada yang lebih terbaru yang bisa diajukan, mungkin akan lebih mempermudah pekerjaan ke depannya. Nanti bisa dilihat saja lebih lanjutnya di via CMS. Kemudian setelah memilih kategori idenya, bisa memasukkan judul idenya, bisa yang singkat saja supaya kita akan lebih mudah membacanya. Setelah itu bisa diisi benefitnya. Benefit ini manfaat apa sih yang akan diperoleh ketika kita mewujudkan ide yang disubmit. Setelah ditulis, nanti lanjut ke kolom selanjutnya ada di background ide. Background ide ini bisa diisi dengan alasan kenapa mengajukan ide tersebut. Entah itu bisa secara historikal belum ada, atau mungkin akan lebih baik dan mengikuti perkembangan zaman jika ide-ide ini diterapkan. Kemudian kalau sudah selesai mengisi background ide, bisa langsung ke submit atau bisa mengupload file pendukung. Ini file pendukungnya bisa apa saja, bisa Excel, bisa Word, atau bisa JPEG untuk mendukung dari ide yang diberikan supaya kita bisa ada gambaran lebih detailnya seperti itu. Kemudian setelah di-submit, ini contohnya seperti ini. Sudah. Setelah di-submit, nanti idenya akan ada di dalam database My Idea. Tampilannya seperti ini. Di sini ada profilnya, kemudian ada nama dari yang judul, benefit, serta deskripsinya. Nah, tadi untuk approval atau filter dari penilaian tadi akan divisualisasi melalui 4 bintang di bawah ini. Di mana bintang pertama tadi approve by Pak Bagus, kalau bintang kedua approve by Pak Balin, bintang ketiga approve by Pak Beni, dan bintang keempat nanti approve by Bu Leni. Kalau misal warnanya merah, berarti artinya itu tidak ter-approve ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, di sebelah kanan sini ada kategorinya dari yang tadi kita pilih saat kita menginput ide. Nah, seperti itu kurang lebih untuk panduan submit idenya. Saya lanjutkan dulu ya ke slide selanjutnya. Kita ke kriteria penilaian. Ide seperti apa sih yang masuk ke dalam kriteria dari yang akan di-approve oleh entah itu technical advisor atau tim manajemen. Jadi yang kita harapkan ide yang masuk ke dalam My Idea ini
masuk ke dalam 8 jenis pemborosan manufaktur. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian juga berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari related, tapi bukan merupakan job desk utama dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Maksudnya apa? Semisal ini mungkin akan rancu ya, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu dan rekan-rekan, misal dari departemen atau divisi innovation, memang akan ada beberapa gagasan yang dikirimkan. Namun mungkin bisa tidak termasuk ke dalam kriteria karena itu merupakan job desk utamanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di tim innovation. Namun jika itu di luar dari job desk utama, itu bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari ide baru dan itu bukan merupakan hal rutin yang memang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kemudian masuk ke kriteria penilaian selanjutnya, itu ada kreativitas dan inovasi ide, dan juga ada cakupan manfaat yang diperoleh dari ide tersebut. Oke, kemudian ini ada video. Kurang lebih untuk 8 jenis pemborosannya seperti itu. Mungkin saya recap dulu ya, untuk 8 jenis pemborosan manufaktur ini kita bisa singkat dengan downtime, di mana D ini mewakilkan dari defect, O ini mewakilkan dari overproduction, W itu mewakili dari waiting, and non-utilized talent, T-nya transport, I-nya inventory, M-nya motion, dan D-nya extra processing. Sebenarnya masing-masingnya tadi sudah dijelaskan ya. Intinya dari 8 jenis pemborosan ini adalah kegiatan yang sebetulnya tidak menambah nilai ke dalam produk yang dihasilkan dari perusahaan. Seperti itu. Ini yang tadi sudah dijelaskan untuk technical advisor dari MyIdea, ada Head of Manufacturing Excellence, COO, kemudian GM of HTJA, dan ada CFO. Nah, ini untuk rewards. Rewards jadi dari 5 poin yang tadi setelah kita submit ide, ini bisa kita tukarkan jadi cangkir atau payung ataupun voucher. Dimana kalau tadi ide terbaik langsung otomatis kita dapat voucher Rp100.000. Namun jika belum ter-approve itu bisa kita kumpulkan dan kita sampai pada poin di mana rewards-nya kita harapkan. Misal kita awal submit ide 1 nih, tapi tidak ter-approve, kita dapat 5 poin, tapi kita maunya dapat payung. Nah, itu bisa kita tabung 5 poinnya, dan nanti kita submit ide selanjutnya, kita dapat 5 poin lagi, dan totalnya dapat 10 poin. Nah, 10 poin ini bisa kita
bisa kita tukarkan dengan payung. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mel. Oke. Oke, terima kasih Agnia atas kesempatannya. Ya, pembahasan selanjutnya adalah terkait Small Group Discussion atau SGD. Jadi SGD merupakan program lanjutan dari My Idea. Jadi nantinya ide-ide yang sudah terpilih pada program My Idea itu akan diimplementasikan pada SGD. Nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian pada program SGD ini dapat bekerja sama atau bersinergi untuk mengimplementasikan ide yang sudah terpilih pada program My Idea. Jadi nanti tim dari proyeknya itu bisa dari departemennya sendiri atau dari departemen lain. Nah, untuk implementasi SGD ini dilakukan setiap 3 bulan atau satu cycle, yang berarti dalam 1 tahun itu ada 4 cycle. Namun ini sifatnya juga tidak permanen alias bisa berubah karena jika nanti proyeknya dinilai memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, maka bisa juga dilakukan lebih dari 3 bulan, asalkan memiliki timeline kegiatan yang jelas. Lalu target dan tujuan dari program SGD ini apa? Tujuannya tentu saja agar ide-ide yang terkumpul pada My Idea itu tidak hanya menjadi database di Departemen MS saja, tapi juga bisa diimplementasikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh karyawan-karyawan lain yang ada di PT Haldin Pacific Semesta. Lalu untuk target pesertanya, seluruh karyawan di PT Haldin Pacific Semesta. Dan untuk teknis pelaksanaannya, yang pertama adalah ide-ide yang masuk nantinya dari orang yang mempropos atau user yang mempropos ide tersebut akan diminta untuk membuat proposal cost benefit analysis-nya. Jadi nanti setelah dibuat proposalnya atau perhitungannya akan dilakukan validasi setelah itu oleh controller. Dan jika sudah tervalidasi oleh controller, maka dapat dikatakan proyek tersebut dapat berjalan. Nah, setelah diputuskan bahwa proyek tersebut bisa berjalan, maka akan ada launching tim project. Launching ini termasuk juga dengan pemberian surat penunjukan tim. Jadi timnya di sini nanti didiskusikan kembali dengan user yang mempropos ide yang bersangkutan, apakah akan dilaksanakan sendiri atau membutuhkan orang lain dari departemennya atau dari departemen lain untuk mengimplementasikan ide yang dia propose. Gitu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah presentasi hasil akhir proyek. Jadi tentu saja jika proyeknya sudah selesai dilakukan, pasti harus melakukan reporting atau laporan dari hasil akhir proyeknya itu seperti apa. Dan ini dilaksanakan setiap akhir kuartal atau setiap proyeknya selesai di 3 bulan tersebut. Setelah itu ada closing team project atau pembubaran oleh technical advisor sebagai simbol bahwa memang proyek tersebut sudah selesai dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah pemberian reward sesuai saving value yang dihasilkan. Untuk rentang dari saving value-nya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Lalu di akhir tahun juga nanti akan ada pemilihan proyek terbaik dari 4 cycle yang sudah berjalan di tahun tersebut. Jadi nanti akan ada 3 proyek terbaik, baik itu dari sisi manfaatnya, mungkin savingnya yang terbesar, atau dari implementasinya yang paling baik dan sustain itu yang mana, nanti akan diurutkan dan akan mendapatkan reward tambahan. Nah, berikut adalah jumlah saving yang dihasilkan per tahun rentangnya. Jika kurang dari 5 juta atau non-monetary benefit, akan mendapatkan reward sebesar 500.000. Lalu untuk saving 5 juta sampai 10 juta, mendapatkan reward 750.000. Saving 11 juta sampai 50 juta akan mendapatkan 1 juta rupiah. Dan lebih dari 50 juta akan mendapatkan 1.500.000 rupiah. Dan selanjutnya untuk rewards per tahun, di juara 1 itu akan mendapatkan reward 1.500.000 rupiah, juara 2 mendapatkan reward 1 juta rupiah, dan juara 3 500.000 rupiah. Nah, namun untuk SGD ini, untuk saat ini belum diimplementasikan karena kita juga masih merekap ide-ide yang masuk dari My Idea. Selain itu juga masih ada proyek yang berjalan pada proyek saving initiative. Jadi rencananya untuk SGD ini mungkin baru bisa kita jalankan di bulan Oktober. Begitu. Ya, cukup sekian dari saya. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk on mic atau bisa ditulis di kolom chat. Bisa raise hand juga ya.
Adakah yang ingin bertanya karena kita masih sampai jam 11? Arendisio, raise hand ya. Silahkan nama dan departemennya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Supriyadi atau Budi Komeng, populernya Budi Komeng katanya. Oke, siapa? Dari R&D Kosmetik dan EO Essential Oil. Kalau ini mah kalau aja sih. Tapi saya optimis saya menang gitu. Saya harus optimis. kalaupun tahu-tahu tereliminasi, dikasih tahu nggak alasannya apa nanti itu sehingga tidak bisa maju ke babak yang berikutnya gitu. Itu aja Pak Rijal yang ditanyain. Oh ya, oke, makasih Pak Budi. Ya. Mungkin mau langsung dijawab dari tim center tadi. Saya izin menjawab ya Pak Budi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Agnia sebelumnya, jadi nanti di CMS itu ada 4 bintang di tampilannya, dan di 4 bintang itu semua orang bisa melihat, termasuk user yang mengupload idenya juga bisa langsung melihat. Nanti di situ jika bintangnya merah, artinya itu sudah tidak di-approve oleh salah satu technical advisor, yang artinya sudah tidak bisa lanjut lagi ke approval berikutnya. Jadi bisa terlihat Pak di situ. Iya, kalau bintang aja kan tidak mewakili gitu, hanya sebatas bintang merah bahwa Anda tidak bisa lanjut, tapi yang dibutuhkan tuh alasannya apa gitu kan. Kita sebagai R&D harus ada alasan yang rasional menurut kita kenapa kita nggak layak untuk ikut step berikutnya. Kalau misalnya terkait alasan dari idenya kenapa tidak lanjut, itu dari technical advisor-nya nanti saat tidak mengapprove salah satu ide, itu di bawahnya sudah ada kolom komentar kan ya Pak ya. Nanti di kolom komentar itu diisi oleh technical advisor-nya alasan kenapa ide ini tidak bisa dilanjutkan, gitu. Ya, oke. Nanti itu di CMS akan ada, baru kan ada tanda bintang merah doang kan, tapi belum ada penjelasan yang saya baca itu di CMS itu belum ada tuh dari beberapa sampel yang masuk dari beberapa orang tanda bintang merah aja, tapi belum ada penjelasannya kenapa dia nggak lolos itu belum ada penjelasan, belum bisa dibaca. 990. Ya, jadi gini Pak Budi, sebetulnya sudah ada komentarnya untuk di TA kenapa unapprove, tapi mungkin tidak terlihat ya di CMS. Jadi nanti kalau misalkan memang ingin mengetahui apa alasan ide tersebut tidak terapprove, bisa kontak aja ke Departemen Manufacturing Excellence entah by email di manex@myhaldim.com atau ke extension 197 saja Pak Budi. Boleh masukannya ya? Iya. Boleh masukannya. Kalau menurut saya kan kalau seperti itu kesannya itu yang pertama tidak transparan gitu kan. Saya pengen lihat apa yang diajukan seandainya Pak Joko mengajukan kenapa Pak Joko tidak lolos. Saya tahu kekurangan Pak Joko itu ini. Kalau departemen lain ngajuin ini ternyata nggak lolos karena kekurangannya ini menjadi transparan dan ini menjadi ilmu buat kita semua gitu. Kalau kita harus hubungin orangnya ini bukan menjadi ilmu yang transparan, kita tertutup namanya. Harapan saya emang begitu ada tanda merah dituliskan atau dicatatkan apa alasannya supaya orang kita bisa tahu semua gitu loh. Ini saran aja dari kita. Iya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya untuk saran dan masukannya. Jadi memang sebelumnya itu sudah ada kolom komentar, tapi mungkin kemarin itu ada beberapa yang tidak muncul ya Pak. Jadi next ini masukan juga buat kita, nanti kita coba desain ulang lagi sama IP-nya agar bisa terlihat oleh semuanya juga komennya. Makasih masukannya Pak. Oke, siap. Sami-sami. Nanya dong, nanya. Bentar ya Pak. Di kolom chat ada pertanyaan juga nih dari Mbak Citra ya. Kalau programnya terpilih, ini yang membuat tim dan lain-lain pemilik project atau ME.
Nah, ini mau langsung jawab. Oke, jadi untuk pemilihan tim itu nantinya akan didiskusikan antara ME dan juga orang yang mempropos idenya tersebut, Mbak. Gitu. Jadi orang-orang siapa saja yang kiranya bisa ikut berkontribusi atau membantu dalam mengimplementasikan idenya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, selanjutnya tadi Pak Hardi ya, suara-suara Pak Hardi kayaknya tadi. Oh iya, Ja. Oke Pak, dipersilakan Pak. Oh iya, cuma nanya doang sih, Ja. Itu kalau misalkan nih ya, ide yang satu dengan yang lainnya itu ternyata berhubungan dan jadi bagus. Itu poin yang didapatnya itu bisa dijumlahin kan, Ja, ya? Misalkan awalnya dari dapat gelas jadi dapat payung, atau mungkin dapat 100.000 gitu voucher. Kalau mereka ternyata dilihat idenya itu berhubungan dan ternyata ketika digabung itu jadi bagus gitu. Itu sih pertanyaannya. Oke Pak, ini mau langsung dijawab sama Bu Agni ya. Tadi kalau diakumulasi gitu poinnya antar akun ya Pak? Betul, dan ternyata emang kalau dilihat itu kalau digabungin idenya itu jadi bagus dan bisa dilaksanakan gitu. Jadi awalnya 5, 4 orang, awalnya dapat cangkir jadi dapat voucher gitu voucher kan. ya Pak? Dari ya disambung-sambung setelah dari tim manajemen, oh ini bagus nih ketika disambung nih bisa nih kita gabungkan aja. Nah, ada nggak sih yang kayak gitu ya? Nah, kalau digabungkan sebenarnya sistem akumulasinya itu per akun, Pak. Jadi, misal akunnya Pak Hardia itu sudah mengirimkan 4 ide. Nanti itu kan kalau itu terapprove tapi jadi ada 2 jenis dia yang kita buat di proses approval, ada yang kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak ini tetap akan dapat 5 poin dan ini bisa kita akumulasi, tapi per akun Pak Hardi, enggak 4 akun kemudian digabungkan langsung menjadi 100 poin seperti itu. Bukan 20 poin, 5 poin kali 5 jadi 20 poin dan bisa ditukar dengan voucher 100.000. Itu sistemnya tidak seperti itu Pak Hardi. Kalau per akun berarti ide yang keempat udah pasti lolos ya? Iya, bisa langsung dapat 20 poin. Baru nanti untuk naik ke proses selanjutnya kan tetap dievaluasi dulu kan ya, walaupun dapat voucher gitu. Betul. Jadi nanti akan ada tahap diskusi lagi Pak Adi seperti yang ada di teknis pelaksanaan ini ya. Bentar saya back dulu. Nah, di sini ada konfirmasi lanjut terkait realisasi idenya. Jadi kalau nanti misal idenya Pak Hadi kepilih nih, itu Bapak langsung dapat voucher dan nanti akan ada perwakilan dari ME yang ngekontak Pak Hadi untuk diskusi yang tadi Kamel sebutkan. Apakah ide ini nantinya bagaimana penyusunan proposal untuk cost benefit analysisnya, dan untuk timnya ini apakah memang Pak Hadi yang akan mengerjakannya dan akan membentuk tim berdasarkan rekomendasi dari Pak Hadi, atau nanti akan ada bantuan lagi dari entah itu dari tim HR atau mungkin dari tim ME yang memilih anggota yang kiranya punya kapabilitas sesuai dengan proyek yang akan dijalankan. Gitu Pak. Oke, cukup jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hardi. Oke, makasih Pak Hardi. Dari rekan-rekan yang lain, masih ada pertanyaan? Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Mas Rizal mau nanya. Iya. Ini siapa ya? Aku nggak ada suara. Halo? Halo ya, nama dan departemennya mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ya, saya Agi dari R&D Cosmetic and Essential Oil. Mau nanya, tadi kan ada syarat untuk pengumpulan ide ini kan tidak boleh job desk utama ya. Dan untuk menghindari syarat dan ketentuan berlaku, semisal kita membuat My Idea untuk departemen lain. Nah, nanti semisal lanjut udah sampai tahap akhir, nanti kan ada pembentukan tim untuk merealisasikan ide tersebut. Nah, nanti itu kalau semisal itu idenya untuk departemen lain, nanti timnya tuh user itu bakal diikut sertakan atau emang ya udah itu diserahkan ke departemen terkait untuk direalisasikan. Nah, itu nanti statusnya kalau gitu berarti kan hadiahnya bakal istilahnya
bingung nih mau yang ngebuat ide atau yang melaksanakan ide. Nah itu bagaimana ya Mas Rizal ya? Oke, mau langsung dijawab? Oke, izin menjawab. Jadi akan tetap diikutsertakan ya Mas ya, karena kan yang tahu idenya itu adalah user yang mempropos idenya. Jadi walaupun mungkin kaitannya dengan departemen lain, tapi orang yang mempropos ide tersebut akan tetap diikutsertakan pada proyeknya. Berarti untuk hadiahnya gimana? Apakah dapat semua timnya dapat atau cuma dapat ide doang terus nanti terserah yang dapat idenya bakal bagi-bagi ke timnya yang departemen lain atau gimana ya? Takut tumpang tindih aja gitu. Mas Agi mungkin saya coba jawab. Jadi kalau untuk masih dalam tahap My Idea itu si pencetus idenya yang akan dapat sendiri. Karena My Idea ini untuk individu. Sedangkan kalau udah bisa maju lanjut ke SGD, di mana antara pencetus ide dan usernya itu menjadi satu tim, nanti mungkin hadiahnya bisa dibagi-bagi sesuai dengan keputusan bersama. Mungkin begitu. Sudah jelas, Pak? Oh iya, oke. Terima kasih banyak Mas Rizal dan yang lain. Oke, makasih. Ada pertanyaan yang lain dari rekan-rekan? Pak Joko, ada pertanyaan Pak Joko? Karena yang area yang paling luas nih Pak Joko. Mungkin ada dari shop floor yang ingin bertanya melalui Pak Joko. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari rekan-rekan. Nanti untuk recording dari presentasi hari ini akan di-share juga mungkin bagi teman-teman yang belum join bisa diberitahu juga. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.